Halo teman-teman pajakaners, kembali lagi berjumpa dengan saya dalam acara Sudut Pandang. Oke, kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang sengketa pajak ya. Sengketa pajak itu apa dan apa jenisnya dan lain-lain. Nanti kita akan coba bahas di forum Sudut Pandang pada kali ini. Oke Mas, ada pertanyaan nih Mas. Ya. Jadi saat ini kan banyak perusahaan yang menghadapi koreksi pajak. Nah khususnya terkait transaksi afiliasi dan jasa manajemen. Nah sebelum membahas kasus tersebut, sebenarnya apa sih yang disebut dengan sengketa pajak? Oke, itu yang tadi disampaikan memang salah satu sengketa pajak ya. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas, yang dimaksud atau pengertian dari sengketa pajak itu sendiri adalah adanya perbedaan ya, perbedaan baik perbedaan tafsiran terhadap peraturan maupun perbedaan terkait dengan ini ya penguatan bukti-bukti transaksi dan lain sebagainya antara pihak fiskus dengan pihak wajib pajak begitu. Jadi adanya perbedaan inilah yang akhirnya mengakibatkan baik secara hitungan pajaknya mungkin menurut wajib pajak hanya segini, tetapi menurut fiskus harus segitu begitu ya. Akhirnya terjadi sengketa atau dispute di situ. Itu secara umum mungkin seperti itu ya sengketanya gitu. Oke Mas. Nah, kapan sih wajib pajak sebaiknya menempuh jalur banding ke pengadilan pajak? Oh iya, sengketa pajak itu nanti prosesnya mungkin bisa banyak tingkatan ya. Mungkin dari yang pertama dari adanya ini surat dari kantor pajak, biasanya ada SP2DK begitulah ya. SP2DK lah, permintaan klarifikasi. Kemudian kalau lebih tinggi lagi ada namanya tax audit atau pemeriksaan pajak begitu ya, yang dilakukan tetap oleh KPP, oleh otoritas perpajakan. Pemeriksaan pajak bisa di KPP, bisa di Kanwil begitu ya. Nah, setelah itu nanti juga ada proses lagi tuh namanya keberatan ya. Kalau misalnya dari hasil pemeriksaan itu tidak ada yang tidak sepakat, tidak setuju, bisa mengajukan keberatan. Nah, proses banding adalah langkah yang diambil oleh wajib pajak maupun oleh pihak yang bersengketa tadi itu ya, untuk mencari keadilan lah ya. Di sini nanti pajak itu banding itu sendiri akan diselesaikan di pengadilan pajak begitu. Jadi sudah pihak ini ya, misalnya ini pihak satu ada wajib pajak, pihak kedua ada fiskus atau kantor pajak. Nah itu nanti kemudian diselesaikannya di pengadilan pajak begitu. Itu proses banding ya. Jadi tingkatan banding itu adalah yang diselesaikan di pengadilan pajak gitu. Oke Mas. Nah berarti perbedaan utama dari proses keberatan di DJP dan banding ke pengadilan pajak itu apa gitu? Ini proses yang beruntutan ya, berurutan begitu. Jadi sebelum ke banding biasanya wajib pajak akan menempuh yang namanya keberatan. Keberatan itu artinya dari keputusan yang di pemeriksaan di SKP ya, di SKP lah, surat ketetapan pajak itu, misalnya wajib pajak nggak setuju nih, harusnya nilainya sekian. Kemudian dari sisi peraturan misalnya harusnya yang diterapkan aturan yang ini begitu. Nah itu nanti wajib pajak bisa mengajukan keberatan. Setelah keberatan tetapi misalnya wajib pajak belum puas dengan hasil keputusan keberatan, maka bisa mengajukan banding. Jadi itu prosesnya berurutan. Jadi keberatan dulu baru banding gitu ya. Kalau perbedaannya ya tadi mungkin pihak yang ini ya, yang menyelesaikan ya, atau yang pihak yang memberikan keputusan. Kalau keberatan itu di Kanwil, kantor wilayah, tetap di DJP, tetap di otoritas perpajakan. Nah kalau banding di pengadilan pajak, jadi pihak luar lah, pihak lain ya, bukan pihak kantor pajak, bukan pihak Kanwil, wajib pajak juga bukan, tapi pihak ketiga. Di sini ada majelis hakim namanya di pengadilan pajak. Itu salah satu perbedaan utamanya. Ada lagi mungkin perbedaannya terkait dengan ini. Tadi mungkin dari sisi administratif ya, kalau keberatan pajak, kalau dari sisi di proses banding ini lebih nanti akan lebih luas nih, semua akan coba untuk dicari, coba untuk diputuskan apakah yang menjadi titik-titik perbedaan atau sengketa tadi itu menurut majelis hakimnya apakah sudah mana yang benar nih, apakah dalil dari wajib pajak, apakah koreksi yang dilakukan oleh kantor pajak begitu. Oke deh.
Nah, jadi apa aja nih Mas syarat formal dan jangka waktu yang harus dipenuhi agar permohonan banding itu diterima? Kalau permohonan banding diterima apa tidak itu sebenarnya banyak banget ya faktornya ya. Nah, tapi kalau secara formalitasnya saja, salah satunya ini ya, dokumen yang perlu disubmit atau diajukan itu nanti ada namanya surat uraian banding, kemudian termasuk juga dokumen-dokumen tuh itu harus dibuat dalam bahasa Indonesia, kemudian diajukan paling lama 3 bulan dari keputusan keberatan diterima, kan tadi berurutan ya, dan juga harus dilengkapi dengan surat keputusan keberatan, dilengkapi dengan surat ketetapan pajak SKP dan lain sebagainya. Itu dari sisi administratif formal ya. Tapi kalau mau bicara apakah nanti dikabulkan apa enggak, itu masih terlalu dini, terlalu awal, karena nanti di proses-proses sidang saat yang dipimpin oleh majelis hakim nanti akan menghadirkan dari wajib pajak, akan menghadirkan dari pihak otoritas pajak untuk didengarkan lah ya dalilnya masing-masing tadi, alasannya masing-masing tadi. Nah tadi prosesnya di proses persidangan tadi tuh Mbak Yasmin, di proses persidangan tadi nanti akan dilihat nih baik secara dokumennya, baik secara arus uangnya, baik secara arus barangnya, misalnya kalau itu ada penjualan atau ada pengalihan barang, dan dokumen-dokumen lain lah yang diperlukan untuk membuat majelis hakim itu yakin gitu. Siapa yang bisa meyakinkan majelis hakim itulah yang nanti bisa menang, kan begitu ya kira-kira gitu. Oke nih Mas. Nah, dan bagaimana sih cara mengajukan banding secara praktis melalui e-tax court? E-tax court. Iya. Jadi sekarang ada namanya aplikasi itu e-tax court ya. Jadi pengajuan banding nanti dokumennya digital nih, di-scan semuanya. Pengajuannya sebenarnya sama lah ya, kayak syarat-syarat itu harus ada dokumen ini, pengajuan, dokumen lampiran. Dan nanti di-scan kemudian di-submit di e-tax court tadi sesuai dengan batasan waktunya misalnya ya. Nanti dari sisi situ akan ada tanda terima tuh, tanda terima. Nah, baru akan diproses lebih lanjut melalui dari aplikasi itulah nanti akan muncul tuh kira-kira sengketanya yang diajukan oleh wajib pajak A misal sudah diajukan tanggal sekian sudah masuk. Jadi harus lebih teliti lagi begitu ya, dokumen-dokumennya harus tetap lengkap nih, jangan sampai yang diajukan cuma surat uraian bandingnya aja, nggak ada dokumen lampiran. Nah itu nanti bisa mempersulit di sisi administratifnya lah gitu. Oke Mas, jadi apa yang paling menentukan keberhasilan banding? Nah, bukti apa yang biasanya paling kuat di mata majelis hakim? Sebenarnya di pajak ini ya, sengketa atau dispute tadi kan secara garis besar ada dua ya. Satu terkait dengan penerapan peraturan, apakah peraturan yang digunakan, yang diterapkan untuk menentukan perpajakan tadi apakah sudah tafsirannya sudah sesuai nih. Jangan-jangan ada perbedaan tafsir antara wajib pajak dengan pihak otoritas pajak begitu. Nanti itu pihak majelis yang akan memutuskan ya tafsiran mana yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, ada sengketa dari sisi pembuktian dokumen ya, baik itu nanti tadi ya ada arus dokumen, ada arus barang, ada arus uang begitu. Jadi itulah yang harus disiapkan nih, barang siapa yang mau mengajukan banding harus siap nih dengan dokumen-dokumen tadi itu. Jangan sampai arus dokumennya ada, arus uangnya nggak ada, kan jadi masalah juga. Harus lengkap tuh semuanya. Arus dokumen itu apa? Ya contohnya kalau kita lihat ya harus ada PO, harus ada invoice, harus ada surat jalan, harus ada faktur dan lain sebagainya lah. Itu salah satu ya contoh dokumen. Kemudian arus barang, arus uang juga harus bisa dibuktikan oleh yang mensengketakan gitu. Begitu. Oke Mas. Nah, terus kenapa sengketa PPh pasal 23 atas jasa manajemen terutama transaksi afiliasi menjadi salah satu kasus yang paling sering muncul? Iya, afiliasi ini kan memang banyak sekali terjadi kadang-kadang, tapi perlu dilihat nanti. Adanya pergeseran tadi profit shifting lah, ada pergeseran harga, ada transfer pricing lah begitu ya. Jadi bisa jadi transaksi yang terjadi di antara satu grup companies ataupun antara parents dengan subsidiaries-nya, dengan anak dengan induknya,
itu dikhawatirkan ada tadi itu. Apakah transaksi itu benar terjadi itu ya. Kalau transaksi itu benar-benar terjadi, apakah transaksi itu bisa dibuktikan? Nah, apakah transaksi jasa manajemen itu memang benar-benar diperlukan gitu? Ataukah hanya untuk menggeser laba saja gitu. Makanya banyak kasus, ada yang dikoreksi lah sama pemeriksa pajak. Kemudian wajib pajaknya nggak terima kalau dikoreksi, bahwa menyatakan bahwa oh ini benar, ini jasa manajemen memang kami butuhkan, memang kami perlukan, dan itu memang ada gitu. Nah, karena inilah yang biasanya sering terjadi di antara perusahaan dalam satu grup, nah, makanya jasa manajemen atau intra-group service biasanya orang nyebutnya, itu sering juga dilakukan koreksi oleh otoritas pajak. Nah, ini menimbulkan sengketa pastinya ya, sengketa bahkan sampai ke tingkat banding untuk kemudian diminta majelis hakim tolong putuskan dong, ini yang benar yang mana nih? Karena kami sudah ada biaya atau jasa manajemen, ada yang kita keluarin, kita dapetin, secara ini kita memang membutuhkan gitu. Tetapi menurut otoritas pajak itu nggak ada dan dikoreksi, nggak boleh ada biaya itu. Itu yang kemudian biasanya menimbulkan sengketa yang banyak terjadi ya, khususnya biaya manajemen antar perusahaan afiliasi. Itu Mbak Yasmin. Oke Mas, terus ada dalil khusus Fiskus saat mengoreksi jasa manajemen afiliasi? Dalil khusus dari Fiskus ya biasanya tadi itu mereka akan melihat pembuktiannya sih ya, apakah memang benar transaksi itu terjadi, atau biasanya mereka melakukan uji eksistensi. Kemudian yang kedua, benefit test atau uji manfaat. Apakah ada manfaat dari manajemen itu? Jangan-jangan itu cuma kamuflase aja, kamuflase supaya ya ada ngasih duit lah untuk induk perusahaan, ngasih duit lah untuk anak perusahaan, ngasih duit lah untuk sister company-nya gitu. Makanya kadang-kadang dalilnya adalah harus bisa membuktikan eksistensinya, harus bisa membuktikan manfaatnya, dan yang kemudian yang ketiga adalah kewajaran harga atau kewajaran nilainya gitu. Oke Mas, dan apa sih pelajaran penting dari keputusan pengadilan pajak tahun 2025 dan perkembangan berita terbaru mengenai sengketa pajak jasa manajemen? Oke, beberapa putusan pengadilan pajak itu ada yang mengabulkan sengketa yang diajukan oleh wajib pajak ya, karena jasa manajemen dikoreksi misal sama pemeriksa pajak, sama kantor pajak, wajib pajak sampai mengajukan banding dan dikabulkan. Ada juga yang tidak dikabulkan karena dianggap perusahaan afiliasi. Bisa jadi kadang-kadang karena itu di antara afiliasi, pemeriksa kemudian menganggap itu adalah constructive dividend atau dividen terselubung ya. Jadi itu bukan biaya jasa, itu dividen terselubung. Kan jenis pajaknya beda ya. Kalau ini nanti kena pajak PPh atas jasa, kalau ini nanti kena pajak PPh atas dividen begitu. Jadi dianggap itu dividen karena tarifnya lebih besar. Itu biasanya. Lebih besar dividen, makanya akan dikoreksi dividen. Nah, beberapa putusan memang ada yang mengabulkan karena memang bisa dibuktikan gitu ya. Tetapi ada juga case atau sengketa itu yang tidak bisa dikabulkan, dalam artian tetap wajib pajak majelis hakim tetap mempertahankan koreksinya kantor pajak atau Fiskus tadi, jadi tetap tidak dikabulkan. Ada juga yang seperti itu gitu. Oke Mas, kalau kayak gitu menurut Mas Gofur sendiri nasihat nih untuk wajib pajak yang mengajukan banding. Iya. Jadi teman-teman, banding itu merupakan salah satu tools, alat yang disediakan oleh peraturan, oleh undang-undang kita. Jadi kalau mau mendapatkan misalnya keadilan, dalam hal ini misalnya tidak puas dengan adanya koreksi yang dilakukan oleh teman-teman di kantor pajak, oleh Fiskus misalnya, sudah mengajukan keberatan tapi tetap belum merasa puas ya, misalnya keberatannya hanya dikabulkan sebagian atau bahkan keberatannya ditolak, teman-teman bisa menggunakan mekanisme untuk pengajuan banding, dalam hal ini ke pengadilan pajak, nanti bisa diajukan lewat e-tax court, untuk teman-teman bisa lebih puas lagi lah, kira-kira begitu ya, supaya lebih dapat mendapatkan keadilan secara hukum itu sendiri. Nah,
sebelum mengajukan banding, teman-teman harus mempersiapkan nih dokumen-dokumennya, mempersiapkan semua yang dibutuhkan ketika mengajukan banding itu sendiri ya. Baik secara syarat administratif formalnya, dokumen-dokumen apa saja harus di-submit, di-export, dan juga nanti pada saat proses persidangan. Nah, kan harus nanti biasanya ketika persidangan kan ditanya tuh oleh majelis hakim. Kira-kira dalilnya apa? Apakah ada buktinya? Dokumennya seperti apa gitu ya? Aliran uangnya seperti apa begitu tadi. Jadi teman-teman saya kira kalau memang memerlukan advice dari yang memiliki keahlian di bidang pajak ya silahkan cari, misalnya perlu konsultan pajak yang memiliki keahlian untuk mendampingi di proses banding ya silahkan teman-teman bisa mencari mana yang dipercaya untuk mendampingi teman-teman ya dalam menyusun uraian banding, dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan, bahkan di dalam mewakili di proses persidangan nantinya begitu. Harus secara dokumen kuat, pembuktiannya bisa kita siapkan, dan juga argumentasinya harus bisa kita menjelaskan secara jelas, secara tegas, secara lugas, dan secara terang benderang begitu. Nah, kalau teman-teman bisa melakukan itu, ya tidak menutup kemungkinan kalau memang itu bisa meyakinkan majelis, maka proses banding itu akan putusannya akan memihak kepada wajib pajak begitu ya yang mengajukan banding. Tetapi kalau dokumen-dokumennya tidak lengkap, argumennya tidak kuat, maka peluang untuk mendapatkan putusan yang sesuai dengan keinginan wajib pajak, sesuai dengan keinginan yang mengajukan banding itu juga tidak kuat gitu, lemah gitu ya. Artinya harus benar-benar disiapkan ketika sebelum mengajukan banding. Karena nanti konsekuensinya apabila banding itu ditolak, kan ada sanksi tambahan begitulah kira-kira ya. Ada sanksi tambahan sebesar 60% kalau sekarang yang harus ditanggung gitu. Jadi kalau hak mengajukan harus dipersiapkan secara matang, secara kuat lah. Apakah akan mengajukan banding apa enggak? Nah, kalau perlu discuss dengan orang-orang, discuss dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, ya silahkan dilakukan. Kira-kira begitu pesan-pesannya. Kira. Tapi intinya banding adalah hak dari wajib pajak. Silahkan dipakai ketika memang itu haknya gitu ya. Gitu. Oke. Oke, teman-teman pajakaners dimanapun berada, terima kasih telah bersama-sama dengan kami. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami apa yang kami sampaikan. Kalau mungkin ada yang mau didiskusikan, tanya jawab, silakan nanti komen ya. Bisa komen kan? Bisa komen. Oke, selamat beraktivitas, sehat selalu untuk teman-teman pajakaners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.